Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmi dari Fakultas Bisnis Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga penjamin dari mata kuliah Manajemen Keuangan dan Jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah penjaminan kredit. Sistem penjaminan kredit pertama kali diperkenalkan di Swiss pada tahun 1923. Pada tahun 1949, pemerintah federal memperkenalkan lembaga reasuransi yang berada di bawah pengawasan Kementerian Urusan Ekonomi. Tahun 1970, di Indonesia didirikannya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi atau LJKK. Selanjutnya bisa kita lihat tentang sejarah penjaminan kredit di Indonesia. Pada tahun 1970 berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi Cikal Bakal Jamkerindo. Lalu di tahun 1977 berdirinya PKPI, perusahaan penjamin swasta pertama. Lalu di tahun 2008 berdirinya Jamkerindo. Dan di tahun 2009 berdirinya PT Jamkerida Jatim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penjaminan kredit. Penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada debitur akibat tidak terpenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur. Di sini ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, penjamin atau pemberi jaminan, yang kedua, penerima jaminan atau kreditur, dan yang ketiga, terjamin. Peranan penting perusahaan penjamin. Usaha mikro, kecil, dan menengah seringkali memiliki kendala dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Maka dari itu, perusahaan penjamin berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank. Sehingga peran tersebut sangatlah penting dalam membantu UMKM untuk mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan. Karakteristik usaha penjaminan. Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas resiko keuangan yang mungkin terjadi, di mana resiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Mekanisme penjaminan kredit bisa kita lihat pada gambar skema berikut. Yang pertama yaitu kredit. Perjanjian kredit dilakukan oleh penerima jaminan dan terjamin. Yang kedua, imbal jasa. Imbal jasa akan dibayarkan oleh terjamin kepada lembaga penjaminan. Yang ketiga, ganti rugi. Ganti rugi akan terjadi ketika terjamin mengalami gagal bayar. Yang keempat adalah pengumpulan subrogasi yang akan dilakukan setelah klaim bayar dibayarkan oleh penerima jaminan. Pengaturan industri lembaga penjaminan. Pada perkembangannya per 31 Desember 2018, ketentuan atau peraturan yang berlaku di industri lembaga penjaminan ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, dan ada juga pada POJK Nomor 3/POJK 05 Tahun 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank. Pengelolaan kelembagaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri lembaga penjaminan yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan mencakup pendirian, kepemilikan, kepengurusan, pelaporan aspek kelembagaan, kantor cabang lembaga penjaminan. Lalu ada pembentukan unit usaha syariah atau disingkat sebagai UUS sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 POJK nomor 1/POJK 05 tahun 2017 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin. Yang terakhir ada pencabutan izin usaha lembaga yang biasanya dilakukan oleh OJK. Peraturan penyelenggaraan usaha dan laporan. Kegiatan usaha lembaga penjaminan meliputi 1. Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
Yang kedua, penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi. Dan yang ketiga, penjaminan kredit atau program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. Investasi lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan melakukan investasi dalam bentuk deposito, surat berharga negara maupun syariah, obligasi korporasi, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, reksadana, EBA yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan investasi dalam bentuk penyertaan langsung. Kesehatan keuangan. Lembaga penjaminan wajib menjaga tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas. Rasio likuiditas minimum bagi lembaga penjamin ditetapkan paling sedikit 120% yang dihitung dengan menggunakan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Selanjutnya ada imbal jasa penjaminan, klaim, dan peralihan hak tagih. Dalam memberikan jasa penjaminan ataupun jasa penjaminan ulang, lembaga penjaminan mengenakan imbal jasa penjaminan atau IJP ataupun imbal jasa penjaminan ulang IJPU kepada nasabahnya. Pendapatan IJP atau IJPU merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari lembaga penjaminan. Pengawasan perusahaan penjaminan di Indonesia. Alat OJK untuk memonitor pelaksanaan kegiatan lembaga penjaminan yaitu melalui pemeriksaan langsung. Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang sebenarnya dan juga meneliti kesesuaian kondisi lembaga penjaminan dan juga memastikan bahwa lembaga penjaminan telah melakukan upaya untuk memenuhi semua kewajiban penerima jaminan. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari pengerjaan maupun penyampaian presentasi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.